Saya mau bikin sponge cake dasar yang bisa dipakai untuk berbagai macam variasi topping. Langkah pertama ini saya akan siapkan loyangnya dulu. Ini saya pakai loyang dengan diameter 18 cm, tinggi 8 cm, yang udah diolesin dengan mentega dan dilapisi dengan baking paper yang licin. Untuk versi pertama ini saya akan bikin sponge cake dengan cara pisah telur. Di sini saya pakai 105 gram tepung terigu protein rendah. Kemudian saya tambahkan 15 gram tepung maizena dan seperempat sendok teh garam untuk menambah rasa. Semua bahan ini akan saya campurkan dulu sampai rata. Setelah itu, ini akan saya ayak. Langkah ini penting untuk membuat bahan kering ini ringan dan terurai, sehingga nantinya mudah tercampur dengan bahan basah dan gak turun saat diaduk. Setelah itu, saya akan siapkan bahan basahnya. Di sini saya pakai 20 ml minyak goreng dan 30 ml susu. Tambahkan juga setengah sendok teh pasta vanila yang berfungsi untuk menambah aroma dan menyamarkan amis telur. Ini semuanya akan saya aduk rata, kemudian ini disisihkan dulu. Dan langkah berikutnya adalah mengocok telurnya. Di sini saya siapkan 4 butir putih telur yang beratnya ini kira-kira 140 gram. Ini akan saya kocok dulu dengan kecepatan rendah selama kira-kira 30 detik atau sampai berbusa. Masukkan 1 sendok teh air lemon sebagai penstabil kocokan putih telur dan kocok lagi sekitar 30 detik. Tambahkan 120 gram gula halus yang dimasukkan dalam 3 tahap. Ini akan saya kocok sampai stiff peak, dan kalau saya biasanya mengocoknya ini selama 3 menit dengan kecepatan sedang dan penambahan gula dilakukan setiap 1 menit. Nah, setelah 3 menit, ini saya akan tambahkan kecepatan jadi kecepatan tinggi dan kocok lagi sekitar 30 detik sampai 1 menit. Ini kira-kira kalau mixer diangkat, ujungnya ini udah runcing seperti ini. Setelah itu, masukkan 4 butir kuning telur. Ini beratnya kira-kira 60 gram dan aduk menggunakan whisk secara perlahan sampai rata. Setelah itu, masukkan bahan kering dalam 3 tahap. Ini saya masukinnya dengan diayak lagi dengan posisi yang cukup tinggi, supaya tepung yang masuk ke adonan ini ringan dan gak bikin kocokan telurnya ini turun lagi. Aduk perlahan dengan menggunakan whisk sampai rata. Kemudian masukkan bahan basahnya dan aduk lagi dengan menggunakan whisk sampai rata. Dan terakhir, ini bisa menggunakan spatula untuk memastikan gak ada endapan adonan di dasar mangkok yang bisa bikin cake-nya ini menjadi bantat. Tuangkan adonan perlahan-lahan dari posisi sekitar 15 cm dari loyang, ini supaya gelembung yang berlebihnya ini bisa pecah saat dituang. Dan dengan menggunakan pisau atau tusuk sate, buat gerakan memutar. Ini fungsinya juga sama, selain untuk meratakan adonan, juga untuk memecahkan gelembung-gelembung yang besar-besar juga. Dan seperti biasa, ketuk-ketuk dan goyangkan loyang supaya rata dan mecahin gelembungnya juga. Panggang cake di suhu 150 derajat Celcius selama 40 menit, lalu naikkan suhu ke 170 derajat Celcius selama 10 menit. Untuk ngecek kematangan cake, ini bisa ditusuk dengan tusuk sate, dan kalau tusuk satenya ini kering berarti udah mateng. Atau bisa juga ditekan bagian atasnya. Kalau udah membal dan kering berarti sudah matang. Begitu keluar dari oven, hentakan loyang beberapa kali supaya cake-nya nggak menyusut. Tutup bagian atas dengan kertas, kemudian balikkan cake dan biarkan selama 15 menit. Lalu lepaskan loyang dan biarkan sampai dingin. Nah, kalau udah dingin, ini bisa langsung disajikan atau diolah lagi sesuai kebutuhan. Kalau nggak mau langsung diolah, sebaiknya dibungkus dengan plastik wrap atau dengan lap basah supaya cake-nya ini nggak kering, karena sponge cake ini adalah jenis cake yang gampang kering. Kalau mau dibikin layer cake, bagian atasnya ini akan saya iris dulu untuk buang bagian coklatnya dan supaya lebih rata. Setelah itu akan saya slice menjadi 3 bagian dengan ketebalan yang sama. Tekstur cake ini lembut, cukup lentur dan porinya ini cukup halus.
Nah, selanjutnya ini opsional. Kalau nggak pengen ada bagian coklatnya, ini bisa dipotong pakai ring cutter ukuran 16-17 cm, atau bisa juga pakai piring atau apapun yang ukurannya kira-kira sebesar ini. Selanjutnya, saya akan bikin sponge cake yang kedua. Sama seperti sebelumnya, saya siapkan dulu bahan keringnya, yaitu 105 gram tepung terigu protein rendah, 15 gram tepung maizena, dan 1/8 sendok teh garam. Ini disesuaikan aja. Kalau butternya pakai yang unsalted, garamnya bisa pakai 1/4 sendok teh. Ini diaduk sampai rata, kemudian diayak. Siapkan juga bahan basahnya, yaitu 30 gram mentega atau margarin dan 20 ml susu. Ini bisa disisihkan dulu. Selanjutnya, siapkan 4 butir telur di mangkok yang tahan panas. Ini bisa kaca atau stainless steel. Dan tambahkan 120 gram gula halus. Panaskan air di dalam panci kecil sampai mendidih, kemudian taruh di bawah mangkok tadi. Kocok dengan kecepatan rendah sampai telur ini cukup hangat atau sekitar 40 derajat Celcius. Yang punya termometer bisa diukur, atau kalau mau dikira-kira juga boleh. Ini sampai gulanya larut, dan saat dipegang ini suhunya udah hangat. Atau kalau mau pakai patokan waktu juga boleh. Ini saya ngocoknya sekitar 2,5 menit. Dan kalau udah, ini bisa diangkat dan dikocok dengan kecepatan tinggi selama 2 menit. Dan air panas tadi bisa dipakai untuk melelehkan mentega dan susu. Saat sudah meleleh, ini bisa diangkat dan disisihkan. Lalu kocok lagi dengan kecepatan sedang selama 2 menit. Dan terakhir dengan kecepatan rendah selama 1 menit. Kira-kira nanti kocokan telurnya ini sudah seperti ini. Jadi saat mixer ini diangkat dan dibentuk angka 8, bentuknya ini nggak langsung hilang sampai 10 detik. Dan langkah berikutnya adalah memasukkan bahan keringnya. Memasukkannya ini sama, perlahan dalam 3 tahap. Dan diayak dari jarak yang cukup tinggi supaya tepungnya ini ringan saat jatuh ke kocokan telur. Kocokan telur ini lebih mudah turun dibandingkan yang versi 1. Jadi sebaiknya pelan-pelan sekali saat mengaduknya dan menggunakan spatula saja. Setelah teraduk rata, tambahkan lagi bahan kering dan aduk sampai rata. Tambahkan setengah sendok teh pasta vanila ke dalam lelehan mentega dan aduk rata. Ambil sedikit adonan dan campurkan dengan lelehan mentega dan aduk lagi sampai rata. Masukkan campuran tersebut dan aduk lagi. Dan ini sebaiknya pastikan bahwa adonannya ini sudah tercampur benar-benar rata. Sama seperti sebelumnya, tuangkan adonan perlahan dengan jarak yang cukup tinggi. Dan kemudian ratakan dengan pisau. Ketuk-ketuk dan goyangkan. Panggang dengan suhu dan waktu yang sama dengan sebelumnya. Dan setelah matang, ketuk-ketuk loyang. Tutup dengan kertas roti. Dan balikan di atas cooling rack selama 15 menit. Setelah itu, lepaskan loyang dan biarkan sampai dingin. Cake yang ini warna luarnya ini lebih coklat dibandingkan cake sebelumnya. Dan cake ini juga bisa dikupas dan dipotong-potong sesuai selera. Tekstur cake-nya ini sama lembut dan lentur, tapi porinya ini lebih besar dibanding yang sebelumnya. Kalau untuk rasa dan aroma, cake yang ini tuh lebih enak karena pakai butter dan susu. Tapi keduanya ini juga cocok untuk ditambahkan bermacam filling dan topping karena rasanya juga netral dan ada aroma vanilanya sedikit. Di video berikutnya saya akan bikin cake dari sponge cake dasar ini. Jadi sampai ketemu di video berikutnya ya. Dan terima kasih udah nonton video ini. Sampai ketemu lagi. Bye bye.